Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang raja yang begitu berambisi, hingga ia berani memindahkan sebuah sungai, hanya untuk membangun rumah bagi para dewa? Ini bukan dongeng, tapi sebuah jejak sejarah yang terukir di beta-beta Candi Prambanan. Tahun 850 Masehi. Bayangkan, kabut tebal masih menggantung di lembah Prambanan. Di tengah tanah yang baru dibuka, berdiri seorang pria bernama Rakai Pikatan. Ia adalah raja dari dinasti Sanjaya, penguasa kerajaan Mataram kuno. Tatapan matanya tajam, mengarah lurus ke barat. Di sana, Candi Borobudur dan Candi Sewu menjulang megah, simbol kebanggaan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Rakai Pikatan seolah berkata pada dirinya sendiri, jika mereka bisa membangun rumah agung untuk Buddha, maka aku akan membangun istana yang lebih megah untuk Siwa. Namun, para penasihat dan Brahmana istana ragu. Mereka menatap tanah yang dipilih sang raja. Tanah itu terasa lembek, basah, dan bergetar oleh denyut arus sungai Opak yang mengalir deras di bawahnya. Baginda, tanah ini hidup. Air di bawahnya terlalu kuat. Ini bukan tempat yang tepat untuk membangun candi, kata mereka, mencoba mengingatkan. Tapi Pikatan adalah seorang raja yang tak kenal kata mundur. Ia mengangkat tangannya dengan penuh wibawa dan bersabda, jika sungai menghalangi jalan dewa, maka sungailah yang harus kita pindahkan. Maka, perintah itu pun dijalankan. Ribuan pekerja dikerahkan. Mereka menggali kanal baru, menumpuk batu-batu raksasa, dan dengan kekuatan tangan serta doa, mereka berhasil membelokkan aliran sungai yang perkasa. Siang dan malam mereka bekerja, tanpa henti. Di bawah cahaya obor, suara gemuruh air dari bawah tanah terdengar seperti rintihan bumi yang terluka. Namun, proyek raksasa ini memakan korban. Satu persatu pekerja dilaporkan hilang, seolah ditelan oleh tanah basah atau terseret arus gaib yang muncul dari dalam bumi. Tapi ambisi Rakai Pikatan tak goyah. Baginya, ini bukan sekadar membangun candi. Ini adalah cara untuk menegaskan kekuasaannya, untuk membangun takhta di antara para dewa. Waktu terus berjalan, dan Rakai Pikatan pun menua. Ia sadar, usianya tak akan cukup untuk melihat mahakaryanya selesai. Impian besar itu ia wariskan kepada penerusnya, Raja Lokapala, dan kemudian dilanjutkan oleh Balitung Mahasambu. Di bawah kepemimpinan Raja Balitung, Candi Siwa akhirnya berdiri tegak, puncaknya seolah menyentuh langit. Tiga candi utama Brahma, Wisnu, dan Siwa menjadi simbol Trimurti. Tapi yang terbesar, termegah, dan tertinggi adalah Candi Siwa, dan di dalam ruang utamanya berdiri Arca Siwa Mahadewa yang agung. Namun, ada bisik-bisik di kalangan para pendeta. Konon, wajah Arca Siwa itu bukanlah wajah sang dewa, melainkan wajah Raja Balitung sendiri. Baginda telah menuliskan dirinya di tubuh batu. Ia ingin abadi, bisik mereka. Namun, mereka juga tahu, ini adalah sebuah kesombongan yang berbahaya, karena meminjam wajah dewa sama artinya dengan menantang takdir dan langit. Dan sepertinya, langit pun menjawab. Suatu malam, langit Mataram berubah menjadi merah darah. Petir menyambar-nyambar dengan dahsyat. Sungai Opak yang dulu alirannya telah dibelokkan, tiba-tiba bergolak hebat. Banjir bandang menerjang lembah Prambanan dengan kekuatan penuh. Dinding candi retak, tanah di sekitarnya terbelah, dan Arca Siwa yang megah itu pun tergores oleh sambaran petir. Di tengah hujan badai, seorang Brahmana tua berteriak ketakutan. Ini bukan amarah dewa. Ini adalah air yang menuntut kembali jalannya. Air menyembur dari retakan tanah, merembes hingga ke bawah kaki Arca Siwa. Dan di antara kilatan petir dan suara gemuruh, Arca itu seolah tampak menangis. Air mengalir dari kedua matanya. Air sungai. Abad demi abad berlalu. Pusat kerajaan pindah ke timur. Candi Prambanan yang megah perlahan ditinggalkan, runtuh, dan ditelan oleh lebatnya hutan dan ganasnya waktu. Hingga ratusan tahun kemudian, manusia modern datang kembali. Mereka menggali, menata ulang, dan memugar kemegahan masa lalu itu. Dan saat itulah, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah bekas aliran sungai purba, tepat di bawah pondasi Candi Siwa. Sungai yang dulu pernah dibelokkan. Sungai yang ternyata masih hidup di bawah tanah. Hingga hari ini,
Para penjaga candi bersumpah, setiap kali gempa kecil mengguncang Yogyakarta, mereka mendengar suara gemuruh aneh dari bawah tanah. Bukan suara gempa, tapi suara air. Seolah sungai itu masih terus mencoba untuk kembali ke jalannya. Kita mungkin mengenal Prambanan sebagai sebuah mahakarya arsitektur, tapi siapa sangka, di balik setiap ukiran batunya, mungkin tersimpan amarah sungai yang dikurung dan kesombongan manusia yang ingin sejajar dengan dewa. Mungkin, setiap kali kita berdiri di bawah bayang-bayang Candi Siwa, tanah di bawah kaki kita masih berdenyut pelan. Seperti sesuatu yang sabar menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Karena terkadang, rumah para dewa dibangun di atas tubuh alam yang tak pernah sepenuhnya rela. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.